makin banyak itu makin irit masak sendiri, belanja, kita ngolah sendiri. Tapi kalau orangnya cuma 1, 2 gitu. Maksudnya kayak suami istri aja gitu misalnya. Ya. Atau enggak suami istri anak 1, 2 gitu. Ibu rumah tangga kan ada yang merasa hektik banget itu kalau udah ngituin menu, kepaksa atau ya, kepus kayak gitu tuh kayak ketekan. jadi beban dia tuh untuk mikirin menunya, terus harus tuh maksudnya pengen banget tuh kayak sekali belanja seminggu tuh terus di aku pernah itu menerapkan itu enak kok, irit beneran. Jadi kan? Halo, ketemu lagi di Tuturan Cerita bersama saya Tika dan Mega. Ya. Aduh, bingung ya, suka atur menu tiap hari itu loh. Aduh, pusing banget deh. Aku tuh kadang-kadang harus ganti-ganti gitu. Ya iyalah, masa kamu mau setiap hari seminggu makan soto atau nggak kare gitu. Kayak ini problematik banget ya, maksudnya yang pasti semua ibu-ibu rumah tangga pasti ngalamin ini sih. Bingung banget nggak sih ngatur menu? Aduh, udah deh, menu seminggu aja itu udah bikin kita pusing kok. Kayak ngelebihin punya catering gitu loh kayaknya. Iya, padahal cuma berapa orang di rumah ya. Cuma berapa orang di rumah gitu loh. Jadi kayak ya bener problematik banget karena ibu-ibu rumah tangga di luar sana itu jadi kayak setiap ini tuh omongannya gini, aduh bingung deh gue masak apa ya besok gitu. Karena gini, mungkin satu keluarga itu ada yang suka pedas, ada yang suka enggak, ada yang suka santan, ada yang suka enggak suka santan. Udah gitu ada yang punya anak kecil, kakak-kakaknya udah gede nggak mungkin menunya kayak menu-menu anak kecil gitu, yang nggak pedas, yang nggak bumbu gitu. Itu kali ya, yang jadi kendalanya tuh. Suami juga beda lagi seleranya. Kan, suami mungkin sama kayak kita lah bedanya, makanan-makanan yang udah berbumbu, yang pedas apa gitu. Jadi kayak, aduh, enak beli aja kali ya, Tik ya. Oh iya, tapi kalau beli tuh, kalau gue ngeliat dari segi gizinya sih gitu. Bingung sebenarnya. Iya. Iya, memang kalau aku juga kadang-kadang mau nyiapin, apa beli aja ya. Tapi kok seminggu beli gimana tuh, Tik? Maksudnya, nah itu, hitung-hitungannya itu beda lagi. Pusing sih sebenarnya. Iya, kalau lu lebih enakan mana, nyamanan mana? Aku tuh ngelihat waktu. Jadi lu juga atau gimana? Iya, ngelihat waktu. Jadi kayak memang harus hidup hemat ya dengan kalau kita punya keluarga, maksudnya anak, keluarga kita agak besar lah gitu ya, anaknya banyak, terus kebutuhan juga pasti besar. Kan aspeknya nggak cuma makan aja gitu kan. Banyak banget gitu prioritas yang harus diutamakan gitu kan. Nah kalau lu tuh lebih dengan perjalanan udah beberapa tahun dengan anak-anak, suami kayak gitu, lebih yang mana nih enaknya, nyamannya? Belum nemu formulanya. Belum nemu sampai sekarang. Belum nemu kayak mana sih yang lebih hemat? Karena gini, di saat bahan-bahan pokok naik tuh di pasar, misalnya harga ayam naik tuh ibu-ibu, terus harga telur naik, sembako, minyak, bawang-bawangan, cabai-cabean naik, itu kan dasar tuh. Benar. Terus ditambah masak, ditambah itu kan jadi membengkak sebenarnya. Kayak masak satu menu dengan bumbu-bumbunya, itu kalau kita semuanya habis kan harus beli lagi bawangnya, ininya. Tapi kalau semuanya, kalau kamu beli jadi udah seporsi itu udah semua bumbunya gitu loh. Jadi aku juga bingung. Aku sih gini sih, saat bahan-bahan di pasar naik, aku beli kadang gitu. Mending beli jadi maksudnya gitu. Oh begitu. Tapi kalau di pasar murah, apa bawang ya harga maksudnya nggak naik gitu. Udah normal, masak deh gitu. Karena jadi lu lihat dari situnya ya. Kadang-kadang dilihat dari sisunya, kadang-kadang dilihat dari hemat tenaga. Kita kan nggak cuma ngurusin perut masak aja, dapur aja kan, karena di rumah itu kan ada kamar yang berantakan, ada ruang tamu yang berceceran coklat-coklat apalah. Belum banyak lagi kegiatannya ya. Belum lagi baju dicuci, diselika. Nah, itu loh maksudnya komponennya semua itu tuh perlu tenaga. Jadi kayaknya menurut aku kayak hemat itu nggak ditakar dari hemat pengeluaran uang gitu loh. Menurut aku hemat juga kayak kamu bisa beli makannya, tapi kamu akan hemat tenagamu untuk mengerjakan pekerjaan lain. Ya masuk akal sih ya. Tapi kalau secara gizi buat anak-anak, lu gimana tuh? Apakah ya udah cari tempat yang memang ya nggak tahu juga sih, tempat yang emang terjamin juga, kita nggak bisa menjamin juga apakah itu terjamin dari segi kebersihan, kualitas makanannya kayak gitu. Aku lebih mikir kayak gini sih, kayak misalnya seminggu aku nggak bisa ngasih makanan sehat.
clean food lah ya istilahnya gitu. Tapi cheating lah 2-3 hari gitu. Jadi kayak diselang-seling gitu ya. Kayak diselang-seling. Jadi kayak menurut aku juga perlu tenaga aku harus aku simpen juga untuk apa? Untuk aku bekerja, aku punya ada kegiatan lain. Terus aku juga harus hemat tenaga untuk urusan misalnya nggak dapur aja, kayak laundry, kayak urusan kebersihan rumah apa yang kayak gitu-gitu. Jadi hematnya tuh nggak makanya dari segi uang aja ya. Jadi kayak kamu bayar untuk apa? Untuk hemat misalnya kamu bayar untuk beli makanan, tapi kamu ada tenaga untuk bisa nyuci misalnya gitu, untuk ngurusin yang pekerjaan lain. Jadi menurut aku kayak nggak ditakar itu. Cukup cerdas sih, kayaknya emang mending dia ambil susunya gitu kan. Jadi ya kadang-kadang kita buatin makanan buat keluarga yang sehat, yang bersih, tapi harus gitu. Ada yang begitu ya, maksudnya kayak seminggu. Jadi nggak cuma jajan aja udah dibajetin, misalnya memilih keputusan untuk ya udah beli aja selesai kayak gitu kan. Ada yang gitu sih. Ada yang kayak gitu. Mungkin lebih simpel sih. Maksudnya sekarang juga banyak sih tip kayak resto atau enggak catering harian, catering rumah tangga. Hitungannya catering harian tuh mahal loh. Iya, jatuhnya mahal apalagi kalau kita berbanyak. Nah, itu. Porsinya belum sesuai kan karena beda lagi nih porsi orang-orang tuh dari anak, dari suami kan beda-beda gitu loh. Itu dia makanya. Ya boleh ambil cateringnya 2-3 hari, sisanya lu harus masak kayak gitu. Kalau aku lebih ngimbangin sih, seminggu tuh pasti ngimbangin, harus ada masaknya berapa hari, ya harus belinya juga udah pasti ada gitu loh. Iya sih, kayaknya lebih enak gitu sih gak daripada kita kayak idealis untuk enggak gue harus masak. Ada yang memilih begitu ya. Aku punya beberapa temen yang beneran seneng kali ya mereka. Iya, jadi kayak harus mikirin menu suaminya. Maksudnya istilahnya kotakan suaminya gitu ya. Jadi suaminya juga nuntut untuk istrinya masakin gitu ya. Kan ada di luar sana pasti kayak gitu. Ya. Terus ya nggak apa-apa sih kalau kan namanya makan siang buka terus masakan istrinya mungkin lebih semangat gitu loh, mungkin lebih semangat. Jadi kayak gitu. Terus anak-anak juga walaupun menu rumahan tapi udah jelas mamanya yang masakin, ibunya yang masakin tuh ngerasa kayak di rumah tuh tenang gitu loh. Kayak kalau nggak gitu tuh kadang-kadang kita mikir di rumah ya, kalau misalnya anak-anak cuma dikasih jajan yang beli-beli gitu. Jadi kayak mikir makan apa ya dia ya, jajan apa nih? Dia mutusin sendiri soalnya kan nggak kontrol gitu loh, nggak bisa. Apalagi anak-anak pengennya yang makanan ya anak-anak sekarang gimana sih? Mungkin yang kriuk gitu aja udah sayur banyak saus gitu yang kayak gitu-gitu. Iya. Jadi lebih memilih ya masak aja buat anak-anak, itu udah jadi kelegaan kita sebenarnya kan ya. Tapi aku sangat ini sih appreciate banget untuk orang-orang ibu-ibu di luar sana tuh yang tetap bertahan untuk masak aja tiap hari. Meluangkan waktunya, maksudnya dia bangun lebih awal dari semua anggota keluarga, terus sarapannya itu ke pasar dulu mungkin Tika, terus udah gitu masak, prepare apa segala macem gitu. Jadi kayak apa ya? Appreciate aja sama mereka. Dan aku juga lebih ini sama ibu-ibu yang udah kerja masih nyiapin kan kadang-kadang ada yang begitu dia tetap mempertahankan pokoknya gue tetap masak gitu harus masakan ibunya gitu. Ada kok yang kayak gitu. Jadi kalau aku sih nggak bisa nyerah, sudah bendera putih ya Bu ya. Kayak lelah loh maksudnya kalau anak kayak gitu lu nggak ada kekhawatiran aduh gue misalnya beli gitu ini gizinya gimana ya udah kan ada kan namanya. Ada. Tapi ya udahlah ya, yang penting perut kenyang gitu. Bisa digantikan hari lain. Pada akhirnya tuh kayak gitu. Pada akhirnya kamu nggak akan sih, maksudnya makan jajan sekali terus kamu besok pingsan gitu atau nggak kamu besok di hari kayaknya enggak sih. Ya kalau milihnya mungkin cabai-cabean gitu ya. Iya. Cabai-cabean. Nah pengalamannya tuh dengan memasak sama membeli hemat mana secara finansial itu gak? Hemat masak sih. Kalau anggota keluarganya banyak nih, lihat lagi nih hitungannya. Dilihat lagi tuh, berapa porsi yang kita masak, berapa porsi yang dimakan gitu loh. Kalau misalnya makin banyak itu makin irit masak sendiri, belanja, kita ngolah sendiri. Tapi kalau orangnya cuma 1, 2 gitu, maksudnya kayak suami istri aja gitu misalnya, atau enggak suami istri anak 1, 2 gitu, beli juga nggak masalah. Aku rasa nggak ngurangi kos lebih yang hemat terlalu, ya. Benar-benar. Jadi gitu. Tergantung anggota keluarga-nya nih. Kalau banyak lebih hemat kita belanja dan belanjanya pun juga bukan ke supermarket ya. Pasar juga tradisional bagus. Itu bahan-bahannya juga masih fresh kan. Terus secara hitung-hitungan memang lebih miring jauh lah dibanding kita ke supermarket gitu kan. Tapi kalau cuma anggota keluarganya kecil,
terus masak ya jauh memang lebih hemat. Tapi makanya aku lihat kalau makin banyak orangnya kan berarti makin banyak porsi yang kita siapkan. Ya. Nah itu kan semakin banyak porsi yang kita siapkan, bayangin kalau beli satu porsi aja berapa? Iya, misalnya dikali seporsi gitu. udah hitungannya 5.000, kayaknya kurang ya. Kurang juga kan kecil nah porsinya. Itu. Kalau gitu. kita beli double, nah itu lebih boros lagi dan nggak itu sih hanya untuk satu orang misalnya gitu kan. Jadi ya semakin banyak keluarga yang kita beri maksudnya masak gitu ya, maksudnya kita masakin ya semakin itu murah kalau masak sendiri. Jadi apa ya, secara bayangannya sekilas gitu emang lebih murah, lebih hemat secara finansial kalau dengan keluarga yang banyak nih kita mendingan masak sendiri, ya kan? Ya zaman dulu loh ibu-ibu dulu anaknya 7, 10 banyak gitu ya, masak telur dadar dibagi jadi berapa akhirnya kan itu lebih irit, jauh lebih irit. Tapi makanya kalau cuma keluarga kecil mah beli aja sih. Gitu. Sebenarnya kalau keluarga kecil pun kalau mau masak kan nggak terlalu porsinya nggak banyak ya. Pasti kan kita tapi kan secara kalau misalnya keluarga kecil dilihat dari gas misalnya kan, itu bahan bakarnya, kayak lu bilang tenaga gitu kan, belum racik-raciknya, itu emang makan waktu sih. Gitu kan, jadi lebih praktis kalau misalnya keluarga kecil cuma 2 orang aja udah beli aja ya. Tapi kalau misalnya itu semua tergantung dari kayak kesukaan gak sih? Kalau misalnya nih aku suka masak, mau banyak pun juga asik aja gitu. Dan cost-nya gitu loh, kayak biayanya kalau misalnya mampu untuk tiap hari beli juga gak masalah juga kan ya. Kalau tiap hari mau istilahnya ngirit, lebih baik masak, jauh jatuhnya lebih ini karena ada pengeluaran lain kan kayak gitu ya. Ya gak apa-apa juga gitu. Jadi menurut aku beli atau enggak itu dilihat dari hari-harinya sih. Menurut aku gini, kayak gimana kondisi saat itu gitu. Kamu kan kadang-kadang nggak bisa maksain di saat kondisi lagi nggak enak, di saat kondisi yang lagi hektik, harus cepet-cepet mau kemana, mau ke kantor, mau ini, harus masak, harus apa. Nggak mungkin dong sampai kekeh masak dulu terus telat, bilang saya telat Bu, mau masak dulu. Nggak bisa, saya telat mau masak dulu. Nah, makanya jadi semua itu kayaknya per kondisi aja sih. Jadi berdasarkan kondisi aja ya. Jadi dibuat fleksibel juga. Kalau misalnya nggak bisa ya fleksibel beli aja makanan jadi. Toh juga nggak setiap hari seperti itu. Gitu kadang-kadang tuh kayak beli itu juga kita mungkin masih punya misalnya sayurnya atau lauknya kemarin tambahin apa. Aku suka kadang kayak gitu. Kayak masih punya lauk tuh di rumah, tapi malas kan masak sayur. Ya udah sayurnya beli aja kayak gitu. Jadi kayak dibuat santai nggak sih? Jadi kayak kebanyakan ibu rumah tangga kan ada yang merasa hektik banget itu kalau udah ngituin menu, kepaksa atau ya kepus kayak gitu tuh kayak jadi beban dia tuh untuk mikirin menunya, terus harus misalnya kan ada yang kayak suami minta 3 menu kayak gitu kan, nggak bisa cuma 2 menu, mungkin 3-4 menu kayak gitu. Itu kan buat ibu-ibu jadi kalau misalnya mau lebih nyaman buat dirinya ya dibuat fleksibel aja gitu kan. Jadi nggak gampang juga kan bikin 3 menu 4 menu gitu. Bener, makanya tuh kayak menurut aku ibu rumah tangga itu harus hebat manajemennya. Ya secara manajemen waktu itu ya, manajemen energi energi yang dikeluarkan dari pagi sampai malam lah energinya. Jadi benar-benar ilmu manajemennya walaupun kamu sekolah atau enggak prakteknya beda. Jadi menjadi ibu rumah tangga emang harus cerdas memanage itu sih menurutnya. Kayak bener loh kalau dipikir-pikir, balik lagi nih ngomongin ibu rumah tangga ya, karena di rumah itu memang yang punya kuasa mengatur itu memang sebenarnya ibu ya, istri ya, ibu. Jadi kayak oh ya jam segini nganter ini, berarti sebelum jam segini harus begini. Oh ya kamar mandi ini harus gini. Kayak semua itu udah ketata gitu kan. Di sini udah ditata gitu. Di malam itu malam mau tidur aja udah terplanning dong, mikir besok menunya hebat apa banget ya. Sih, itu kayak punya perusahaan berapa coba kayak gitu tuh, kayak wah keren banget. Jadi kayak aku sih ya kita appreciate ya. Iya luar biasa sih yang emang menjalanin yang pure bener-bener rumah tangga dipegang sendiri. Kayak masak itu dia benar-benar masak sendiri itu ke pasar, iya kan. Ya syukurnya emang suka jadi dijalaninya juga sambil ikhlas gitu kan. Cuma kalau menurut aku sekarang kan udah zamannya ini modern, ada Gojek. Iya benar ada Gojek, ada banyak sih? Banyak lah ya, maksudnya kayak online apa ya, maksudnya kita bisa pesen online food itu tuh banyak banget. Jadi kayak segampang itu sih dipermudah hidup kita sebenarnya. Tapi jangan lupa sih, maksudnya kayak kalau misalnya mau pesen makanan ya pilihlah resto-resto yang mungkin udah langganan nih, udah maksudnya langganan, udah tahu
tempatnya di mana, udah tahu kebersihannya gitu. Jadi kayak buat anak-anak tuh jadi kayak ditinggal kerja juga, oh ya Udah anak gue tahu. makan ini. Benar, oke, udah oke, kebayang gitu. itu ya, meringankan gitu. Oh. Gitu deh. Iya sih, Jadi kembali lagi ya gimana ibu, istri mengatur untuk makan, untuk masak itu ya sebenarnya diserahkan aja, udah dibuat enak aja. Hari ini mau masak, besok mau beli nggak masalah sebenarnya gitu kan. Sesuai ini deh Kembali kondisi. lagi kondisi sesuai budget juga, waktu juga gitu kan. Iya diatur itu semua kan. Menurut aku sih jangan memaksakan aku harus masak, ya udah beli kadang-kadang aja kan kayak begitu, gitu. Iya. Kadang-kadang mungkin mereka nggak sadar gitu loh, itu udah hari-harinya begitu jadi kayak yang jadi nggak mau ngerubah gitu. Kayak gak, itu sesuatu yang udah ini aja nih, masak aja gitu. Padahal ada warung juga, ada kita bisa telepon online dah dikirim kayak gitu sih ya kan. Gitu. Jadi untuk meringankan ibu-ibu jangan terlalu terpatok harus masak kayak gitu tuh, untuk meringankan kita banyak kok solusinya gitu kan. Banyak banget kan maksudnya sekarang kan bisnis online, orang jual makanan semua online. Semenjak pandemi itu kan banyak banget ya resto-resto online gitu. Banyak yang itu juga sebenarnya tuh menurut aku ngeringanin, dan itu juga sebenarnya menurut aku sih kayak kadang-kadang tuh yang kan rumah tangga gitu loh. Yang jualan juga ibu-ibu yang aku rasa aturan mainnya dia tahu gitu loh. Maksudnya dalam arti maksudnya aturan main itu kayak menu-menu yang sehat juga ada kayak gitu. Apalagi kalau kita langganan dia biasa belinya di situ ya menurut aku udah tahu menu sehari-hari lah, menu rumahan itu kan udah banyak banget ya tuh sih. bisnis gitu. Jadi kayak aku rasa nggak masalah juga mau beli, mau masak itu nggak masalah gitu. Jadi kayak gitu ya permudah dirimu sendiri aja sih menurut aku. Bener sih, hari gini udah deh, maksudnya jangan terlalu membebani diri, banyak solusinya gitu loh, biarin kita juga akhirnya nggak stres, jadinya efeknya juga ke keluarga kan kalau misalnya kita terlalu stres gitu. Bener, jadi kayak handphonenya dipakai untuk cari tahu di mana sih menu-menu sehat kan banyak gitu. Banget iya. Dan resep-resep mudah pun banyak. Simple, mudah itu banyak. Sekarang tuh udah nggak mungkin sih bilang aku beli karena nggak bisa masak, kan nggak mungkin ya, karena semua itu udah gampang, nggak bisa masak, banyak sekali bumbu-bumbu yang udah simple. Jadi. Sekarang juga udah banyak begitu. Atau misalnya preparation food itu kan juga udah banyak tuh diajarin kan tutorial ya. Kita misalnya belanja buat 2-3 hari, terus udah kita siapin buat aku beberapa tuh ini hari banget ke tuh depan. maksudnya pengen banget tuh kayak sekali belanja seminggu tuh terus aku pernah itu menerapkan itu enak kok, irit beneran. Jadi kalau kayak kita ke pasar gitu beli banyak kan pasti otomatis mereka akan kasih harga miring dikit kan. Itu pengaruh banget gak gitu. Cuman emang kita kebayang belanja 3 hari aja udah banyak kan. Terus belum preparationnya masukin ke kulkas. PR. Ini maksudnya di awal emang ribet, tapi nanti berhari-hari sehari-harinya secara keuangan hemat sih emang gitu ya. Kan tinggal hari ini tinggal ngambil di kulkas aja kan. Udah kayak tahu tempe udah ada, yang basah-basah kayak ayam, ikan kayak gitu. Udah, gitu. Jadi kita pas mau masak juga nggak harus beres-beres lagi, cuman di awalnya aja ribet gitu. Cuman kembali lagi sih kenyamanannya yang mana yang mau dipilih gitu kan. Kalau aku suka tuh kalau preparation food itu enak loh. Ke belanja ke pasar itu banyak, pulang terus nyiapin udah berapa hari ke depan tuh kayak libur gitu kan, cuma masak aja udah. Iya bener ya kemauan aja sih gitu. Iya lebih irit juga, apalagi kita kalau ke pasar-pasar yang di pusat kota itu loh, apa sih kayak pasar induknya gitu pasar loh istilahnya. Harganya juga jauh kan. Pintar-pintar ibu-ibu kan pintar tuh milih harga pasar barang-barang yang murah itu kan. Iya, jadi kalau mau masak di rumah nggak mau ribet, yaitu preparation food itu, maksudnya nyiapin seminggu untuk seminggu. Terus kalau ribet di awal, terus udah kayak gitu. Kadang-kadang aku pernah tuh nulis di kulkas menu Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu. Lewat. Enggak, maksudnya itu ya, cuma itu paling mau ngikutin itu tuh. Tapi paling itu berjalan sebulan, 2 bulan gitu. Soalnya kadang-kadang gini ya, mikir menu tuh kan bingung. Iya, bingung. Memang ada bahannya di kulkas, tapi tuh bingung itu mau diapain, iya kan? Nah, itu. Jadi kalau udah ditulis itu digoreng udah, dibumbu ini udah, apalagi gitu ya. Padahal kalau dilihat lagi banyak sebenarnya kan resep-resep itu. Jadi kayak ya balik lagi tuh gimana caranya kita untuk ngatur supaya kita enak kerjanya. Itu juga nggak ada bos sih.
rumah bosnya tangga kita sendiri kok sebenarnya. nggak ada bos di rumah tangga kita masing-masing. Jadi semuanya saling ini sih, saling ngebantu sih. Anak-anak juga kayaknya diikut sertakan ya. Harus diikut sertakan. Kayak misalnya minta ide menu sama anak-anak gitu kan. Masak apa kadang-kadang kalau itu tuh ibunya pasti nanya besok mau dimasakin apa gitu. Terus nyeleneh deh jawabannya. Atau enggak, aduh kok PR ya, ternyata dimintain menu mintanya yang aneh-aneh ya. yang nggak ada lagi di kulkas gitu. Atau ngajakin ke pasar juga, banyak gitu kan ya. Jadi pintar-pintarnya kita ya, balik lagi ibu tuh harus kreatif, harus pintar ngolah apa aja yang ada di rumah. Ilmu manajemennya harus tinggi sih menurut aku. Jadi berapa itu ibu di rumah tangga tuh lewat S3-nya. S3-nya lewat. Setuju. Ya wis kalau kayak gitu untuk beli lauk atau masak sendiri itu pilihan masing-masing. Kalau menurut kita per kondisi aja gitu ya. Jadi kondisi. Menurut gue sih juga mood ya. Mood kita kalau lagi PMS mana bisa sih mikirin mendingan beli deh udah gitu daripada hasilnya juga asin lah, kurang apa lah gitu kan. Atau sambil gini mulutnya maju. Ngaruh loh, gak enak makanannya. Ya udah kalau kayak gitu. Jadi kembali lagi ke kenyamanan ibu-ibu aja deh. Ya. Gitu. Selamat ya Bu. Selamat apa? Selamat untuk memikirkan besok pusing loh mikirin menu besok apa gak? Nggak tahu. Apa kan? Belum. Biasanya mau tidur itu. Iya kan? Apa ya besok ya? Udah dapat baru bisa tidur nyenyak. Ya udahlah jadi ibu-ibu tuh kayak gitu ya. Semangat ibu. Ya.